Saat ini kita berada di Nagari Simaraso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Belakang kita itu ada perbukitan, itu adalah dulunya adalah kawasan hutan lindung yang pernah direboisasi oleh pemerintah di era Soeharto dengan tanaman pinus. Nah, belakangan diketahui bahwa pinus itu dipanen oleh orang lain, oleh perusahaan. Jadi mereka kontrak kerjasama dengan sejumlah masyarakat yang punya lahan. Tapi faktanya yang dilakukan adalah memanen di hutan lindung itu. Padahal masyarakat Simaraso sendiri yang sudah sejak awal dengar di lokasi ini sama sekali tidak bisa mengakses kawasan itu. Nah, sejak itulah kemudian dilakukan pengelolaan hutan bersama masyarakat dan mengurus izinnya ke Kementerian Kehutanan sehingga muka Simaraso mendapat areal kelola hutan nagari. Yuk kita simak perjalanannya ke hutan nagari. Ini dia hutan nagari Simaraso. Ini akan kita daki. Kita akan ke atas sana, akan lihat bagaimana pengelolaan pinus di hutan nagari Simaraso. Nah, itu dia para pendaki kita. Ya, lagi semangat naik ke puncak bukit. Bukit apa namanya lah? Lagi nama bukit kah? Pokoknya bukit yang mendaki lah. Nah, Bukit Siange. Oh iya. Ini kita lagi mendaki Bukit Siange Nagari Simaraso. Yuk guys, ikut dengan kami guys. Bersesak-sesak napas guys. Nah, ini belum sampai kita di batasnya. Kita masih harus lanjut lagi. Jalannya cukup terjal saudara, bukan lagi cukup, tapi ini terjal sekali. Tapi kita harus tetap semangat. Mari lanjut, let's go. Nah guys, kita udah mulai masuk di hutan pinus. Ini tutupan pinusnya sudah rapat. Tuh, dia di belakang kita. Udah rame pinusnya. Kita akan ke atas lagi. Itu tadi jalan yang kita lewati. Terjal guys. Saatnya lanjut. Ini dia guys, pohon pinus yang disadap. Nah, ini bentuk alur sadapnya. Di setiap batang itu ada 4 alur sadap. Itu dia. Itulah dia getah pinus guys. Ini satu lagi nih. Di bawah kan seratnya, Pak. Udah lama dulu luar kawasan. Ya, Bu. Guys, sekarang kita sudah sampai di hutan nagari Simaraso. Nah, ini hamparan kebun pinusnya, hutan pinusnya. Sejak 2 tahun lalu, masyarakat Simaraso mendapatkan hak pengelolaan hutan nagari. Dan potensi yang dikelola di sini adalah salah satunya adalah pinus, yaitu dengan cara
mengambil getah pinusnya. Jadi ini ada sekitar dari 394 kawasan hutan nagari yang mendapat SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 40 hektar diantaranya berisi dengan pohon pinus dengan hutan pinus, dan itu yang digarap masyarakat bekerja sama dengan profesional CV Starla yang menggarap getah pinus. Sudah mulai sadap, udah hampir 2 bulan ini dan sudah ada getahnya. Nah, kita akan lihat gimana getah pinus itu. Yuk, mari. Ikut. Oh, gitu. Oke. Nah, ini dia. Dalam satu pohon itu dibuat beberapa kerokan digalin. Jadi dia cukup berbeda dengan getah karet. Jadi alur galiannya ke atas, ke bawah. Nih, dalam satu pohon ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 alur galian. Nah, ini bentuknya seperti lem. Nah, bisa dilihatin. Nih, ini dia getah pinus yang sudah terkumpul. Nah, ini dia. Menurut para pengelola di areal 40 hektar yang hutan pinus ini bisa menghasilkan sekitar 12 atau 10 ton getah pinus per bulannya. Tuh, nanti kita lihat gimana cara ngumpulinnya. Yuk. Ya, ini ladang pinus ditanam pada tahun 1937 atau sekitar 43 tahun lalu. Nah, ini dulunya merupakan program penghijauan dari pemerintah yang banyak dilakukan untuk daerah-daerah tandus dan daerah gersang waktu itu, daerah yang kurang pepohonan untuk mencegah bahaya longsor, dan dilibatkan masyarakat sekitar untuk menanamnya. Dan ini berada dalam kawasan hutan lindung. Nah, dan belakangan kawasan hutan lindung ini diberikan hak pengelolaan oleh pemerintah kepada Nagari melalui LPHN. Sudah dapat SK dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2 tahun lalu, tepatnya bulan Agustus 2018. Ya, 1 tahun lalu mereka sudah dapat hak pengelolaan hutan nagari, dan saat ini sudah mulai disadap pinusnya. Ini ada alur penyadapannya. Nah, ini resinnya yang getahnya sudah tertampung dengan cara dikerok seperti itu. Dan ini biasanya nanti ini tahap pertama, nanti lanjut ke atas sampai 3 kerokan. Dan kalau sudah besar nanti diberi jalur lagi ke bawah yang akan dikerok dari bawah. Jadi ini metode penyadapan yang lebih mempertahankan umur pinus. Kalau penyadapannya tidak memperhatikan keberlanjutan, maka pinus ini bisa juga cepat mati, dan itu artinya akan merubuhkan ekosistem. Jadi memang dalam pemanenannya juga harus memperhatikan unsur-unsur kelestarian pinus. Sebenarnya ada banyak metode dalam menyadap getah pinus, bisa seperti menyadap getah karet dari pinggir ke pinggir, tapi itu berpotensi untuk mematikan pohonnya, atau dengan cara dibor. Cara dibor juga getahnya lebih bersih, cuman itu juga membahayakan untuk pinusnya karena bisa mati juga. Dan ini adalah cara yang paling realistis, yang paling bisa mempertahankan pohon pinusnya. Mengambil getahnya, ini alatnya apa namanya nih Mas? Kedukul. Ya, ini namanya kedukul. Jadi dicangkolkan begini. Nah, kerok batangnya seret sampai dia terluka. Sampai nanti keluar getah-getahnya di sini, guys. Terluka dia. Terluka ya, guys. Dia lagi menangis ini. Tapi orang-orang menikmati tangisannya. Waduh, kejamnya. Kejamnya. Oke. Wawancara sama Ya.
Ini cara ngambil getahnya. Kopes lagi ya. Nah. Cukup. Lanjut, no. Sampai bukti ya. Cukup. Dah. Pak, jangan situ Pak. Pecah. Ya guys, kita sudah melihat-lihat tadi mulai dari pohonnya, cara mengambil getahnya, ngumpulin getah, dan tadi juga sudah dikumpulin getahnya dan siap untuk dipasarkan. Kita dukung terus masyarakat mengolah kawasan hutan untuk bisa mendapatkan nilai lebih dari hutannya. Demikian laporan saya, Uni Reni dari Hutan Nagari Simaraso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sampai jumpa lagi.